Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Tech People. Hari ini saya Dwi Saputra mewakili host yang biasanya. Hari ini kita akan membawa satu topik yang cukup menarik juga. Secara pribadi saya juga cukup antusias ya, yaitu tentang IoT. Ya, beberapa tahun belakangan IoT memang cukup menjadi objek sentral yang memberikan banyak perubahan di berbagai macam, baik itu dunia industri apapun dalam kehidupan sosial. Dan kali ini kita akan dibantu oleh narasumber kita, yaitu Mas Radik Enggarmana. Halo ya. Mas Radik. Siang Mas Wi, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mas Radik. Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Mas Radik atas waktunya buat sempet nih mau ikutan podcast kita hari ini. Dan selama 30 menit ke depan kita ingin banyak belajar Mas Radik. Ya. Ya, jadi Tech People, Mas Radik ini adalah sebagai Head of Product Development di Sapien. Dan mari kita gali banyak ilmu dari beliau. Nah, gini Mas Radik. Iya, gimana Mas Wi? Ya, kan seperti yang kita ketahui bahwasanya Mas Radik sebagai Head of Product Development sudah banyak lah ya malang melintang bagaimana membuat suatu produk. Dan kali ini ada satu topik yang cukup menarik ya, tentang IoT Mas Radik. Betul. Nah, jadi boleh tolong sedikit diberikan nanti kira-kira bagaimana sih IoT itu, kemudian penerapannya dalam dunia industri sesuai dengan ya pengalaman dari Mas Radik dan juga di Sapien. Ya. Kira-kira begitu Mas Radik. Oke, siap. Yang pertama yang tentang ini Mas Radik. IoT itu sendiri Mas Radik. Ya. Oke. Kira-kira seperti apa sih perkembangan kekinian gitu tentang penerapan IoT di dunia industri? Ya. Oke. Mungkin saya bicara IoT secara umum terlebih dulu kali ya. Jadi kalau secara definisi dari IoT itu kan Internet of Things gitu kan. Apa sih Internet of Things itu kan? Nah, Internet of Things itu kan sebenarnya segala macam alat atau objek yang dapat terhubung dengan internet gitu kan ya. Nah, kalau di dunia B2C atau di dunia commerce atau kita sebagai pengguna awam, ya sebenarnya kita sudah punya smartwatch, kita di bagian smartphone gitu kan. Terus kita juga sekarang rice cooker aja itu sekarang sudah smart itu sekarang. Saya sudah biasa masak udah pakai aplikasi nih, udah nggak pakai pencet lagi, tapi udah dari smartphone udah bisa melakukan manak nasi gitu kan. Termasuk juga yang smart home itu ya? Betul. Door lock. Jadi aplikasinya sangat banyak sekali gitu. Jadi kan sekarang yang ini juga didukung dengan perkembangan dari internet ya. Coba kalau kita berkaca 10 atau 20 tahun ke belakangnya perkembangan internet itu maju dalam artian. Terutama mungkin dipacu di era pandemi. Dari area pandemi ini dengan adanya kita harus work from home, pemerintah menggiatkan akses masuk internet sampai ke desa-desa. Jadi banyak investasi untuk memberikan akses internet sampai ke penjuru tanah air lah. Berarti istilahnya kalau lebih pengen dilihat secara lebih menyeluruh gitu ya. Contoh yang sangat signifikan banget penerapan IoT itu adalah ketika pandemi kemarin Mas Radik. Betul. Jadi dengan kan namanya juga Internet of Things, kita butuh internet terlebih dahulu. Jadi kalau secara networknya itu sudah ada, nah kita kan tinggal konekkan alatnya. Gitu. Nah, terus juga ada kemajuan, apalagi kan dengan kemajuan smartphone, orang sudah tidak lagi fokus ke smartphone aja, tapi banyak ke wearable device atau perangkat yang bisa digunakan. Tadi seperti dari smartwatch gitu kan, terus juga smart band gitu kan, terus tracker untuk olahraga gitu kan. Terus juga orang juga dari sisi inovator mulai mengembangkan ke arah gimana sih membuat hidup itu juga lebih mudah ya. Tadi dengan memberikan smart rice cooker, terus dengan ada smart refrigerator gitu kan. Sebenarnya idenya cukup mudah aja, dia pengen ngontrol gitu kan. Sebenarnya kondisi ya pertama namanya juga kalau kita bicara alat biasanya tuh ada dua elemen, sensor sama aktuator. Aktuator tuh untuk memberikan perintah. Jadi kalau sensor kan kita menerima data. Jadi datanya apa nih, taruh kata tadi untuk rice cooker sekarang kondisi suhunya itu berapa sih? Biar taruh kata mau nasinya itu nggak terlalu panas, saya pengennya nasinya jangan terlalu panas deh gitu kan. Terus juga kalau misalnya actuator, saya pengen menanak nasi, jadi saya pengen menghidupkan turn on untuk menanak nasinya taruh kata.
Oh, biar jadi bisa lebih punya semacam kayak ada perintah. Betul sekali. Gitu ya. Kemudian kalau sensor sendiri misalnya adalah kita menerima suatu informasi, betul. sehingga kita nanti akan memberikan feedback kembali. Betul. Dengan memberikan suatu perintah tadi. Betul sekali. Jadi itu kan sudah mulai apa namanya bergerak dari apa kita sebagai konsumer gitu kan. Nah, sekarang apa pemanfaatannya dengan industri itu seperti apa gitu kan. Nah, bagusnya dengan tingginya demand di sisi konsumer gitu kan. Akhirnya ini kan komponen-komponen ini apa akan lebih murah untuk diproduksi. Karena ada economic of scale. Kalau kita produksi satu barang, pasti kan mahal nih. Tapi kalau misalnya apa kita produksi barang masif kan ini apa namanya lebih murah gitu kan. Jadi dari riset. Betul sekali. Hanya memproduksi barang juga gitu. Beli kuantitinya dengan jumlah yang besar, dengan demand yang volumenya makin besar, maka kalkulasi secara komersial dan juga investasi pun menjadi lebih betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Jadi dengan tadi kita ke arah industri, nah dari situ tadi yang apa yang bisa kita lakukan ya dengan kita ke arah industri, berarti kan kita bisa punya sensor, taruh kata sensor suhu, sensor kelembapan, sensor arus, terus apa sensor vibration yang dapat kita tempatkan atau tracker ya, yang kita dapat tempatkan di kendaraan-kendaraan atau alat berat untuk mengetahui posisi ada di mana gitu kan, gitu. Jadi dengan ini kita bisa mengimplementasikan ya di industri gitu. Oke, contoh seperti apa tuh Mas? Nah, kalau di industri mungkin yang paling mudah itu kita mungkin bicara di bidang transportasi deh. Transportasi atau logistik kan. Kita kan pengen namanya itu logistik, yang jadi challenge adalah aset atau kendaraan kita itu kan selalu bergerak. Selalu mobile. Gitu. Nah, betul, selalu mobile gitu kan. Terus juga apa namanya jangkauannya kan luas. Terutama di Indonesia kan kita nggak cuman bicara apa namanya darat sama laut lah. Terkata kalau udara juga paling cuman pesawat ya. Cuman kalau apa darat itu kan berapa banyak tadi kendaraan logistik truknya tuh untuk mengirim barang gitu kan. Kalau misalnya di laut kan berapa banyak kapal tuh yang apa mentransportkan barang-barang kita gitu kan. Nah, itu kan kalau kita bisa apa mengimplementasikan IoT dengan kita menempatkan tracker, kita bisa tahu nih aset kita tuh ada di mana aja gitu. Dulu yang biasanya kita koordinasi itu harus dilakukan tanya nih, ada di mana sih gitu kan. Dilakukan harus ada orang, sekarang udah langsung bisa pakai alat aja. Jadi udah memutus communication channel ya yang harus kita lakukan. Jadi informasi itu udah ada langsung ke sistem, nggak perlu lagi tanya ke orang. Dan juga mungkin dengan IoT kita jadi tahu lebih real time. Betul. Telepon, mana, kemudian betul sekali. Bisa dikembangkan misalnya nanti setelah hasilnya bisa kita tracking. Kita tahu tentang produktivitasnya, apakah dia berhenti. Betul sekali. Jadi pertama itu emang apa namanya yang kita benefitnya kalau dari sisi industri itu adalah visibility tadi. Kalau visibility kita pengen tahu nih visibility. Jadi visibility terutama juga yang real time ya. Saat ini ada di mana sih gitu kan? Nggak kemarin nih, saat ini gitu kan. Kita pengen tahu posisinya. Ternyata kalau misalnya di logistik ini posisinya ada di mana. Karena kita pengen tahu nih kalau apa namanya posisi di sini berarti alatnya digunakan. Kalau dia ada di pabrik berarti taruh kata atau di pool itu nggak digunakan gitu kan. Jadi semudah itu untuk tahu apa produktivitas. Jadi pertama tuh visibility-nya. Terus kedua itu terkait daripada data integrity sama data konsistensi. Nih, kalau misalnya apa itu ya gitu kan. Nah, kita biasanya kalau berhadapan dengan industri itu kan kita pengennya mengoptimisasi produktivitas, mengurangi cost gitu kan, terus menghemat waktu gitu kan. Nah, untuk kita bisa melakukan analisa, kita kan butuh data nih Mas Dwi. Nah, data ini kalau kita capture dari orang itu kan agak susah nih, karena orang itu kan nggak konsisten ya mengcapture data gitu kan, dan juga mereka nggak bisa real time lah. Taruh kata kita minta orang capture data jam 12 malam gitu kan, susah ini kan, orang waktunya istirahat kan. Jadi emang ini harus udah punya perlu ada alat atau tools untuk bisa melakukan ini gitu kan. Jadi gitu. Berarti kalau saya bisa elaborate lebih, ini semacam kayak ya bagaimana menerapkan konsep data driven gitu kali. Betul sekali. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu strategic plan, improvement, bahwasanya kita sudah menggunakan data yang memang layak. Betul. Gitu ya. Data yang tersedia gitu kan. Dan datanya ini juga yang kualitasnya bagus gitu kan. Seperti Mas Dwi ketahui sendiri kan ini garbage in, garbage out ya. Kalau emang datanya itu kualitasnya buruk, analisnya juga pasti akan buruk gitu kan. Akan salah juga melakukan
hasilnya. Nggak presisi nanti ya. Betul Jadi sekali. akhirnya ketika kita ingin membuat suatu ide malah nggak tepat, banyak lagi biaya yang akan keluar. Betul, karena salah kan, apa namanya langkah yang harus kita lakukan salah kan gitu kan. Misalnya, gitu. Betul. Termasuk juga arah investasinya harus kita menginvestasikan waktu sama tenaga ke proposal A, tapi ternyata saya ke proposal B karena solusinya salah gitu kan. Oke. Makasih Mas Adi. Ya. Itu banget insight-nya tentang itu konsep tentang IoT sedikit lah. Iya. Mungkin berikutnya ini adalah kita boleh di-share gitu Mas Radik tentang produk yang belakangan sedang di-develop Mas Radik dan tim mungkin di Sapien, dan kira-kira itu tentang apa dan namanya apa, mungkin bisa diberikan agar juga tech people bisa lebih apa sih implementasi seperti apa sih gitu kan. Iya, Oke. Jadi saat ini yang memang lagi yang banyak dicari itu pertama emang solusi yang dapat memberikan insight ya. Jadi kita nggak cuma capture data, tapi analisa pun langsung bisa diberikan gitu kan. Dan juga visualisasinya bisa dengan baik, di mana nanti orang waktu melakukan analisa juga akan lebih mudah gitu. Nah tadi emang kalau kita bicara di industri mungkin yang paling mudah kalau terkait dari IoT itu IoT tracker kan, kita nge-track. Jadi kita men-track aset lah gitu kan. Jadi pengembangannya saat ini yang kita sedang kembangkan itu lagi mengarah ke solusi FMS, Fleet Management Solution. Fleet Management System. Fleet Management System ya, betul. Si aset tadi. Betul. Nah, kalau ini terutama kan kita lagi beberapa leads itu kita fokuskan di area mining atau mining solution. Jadi idenya adalah jadi kalau di mining produktivitas itu diukur dari pengangkutan material tambangnya, material tambang misalnya di batu bara gitu kan. Kalau misalnya di nikel mungkin orenya gitu kan. Jadi dari suatu lokasi A ke lokasi B gitu kan, itu menggunakan alat berat ya. Gitu. Nah, alat berat ini kan mahal ya. Biasanya itu kan disewa. Kita ada dari mining kontraktor biasanya itu ya either dia itu punya alat sendiri atau dia itu menyewa gitu kan. Nah, biasanya cost-nya kan mereka lihat tuh cost hariannya berapa sih gitu. Jadi mereka harus perlu pastikan bahwa alat ini sebaik mungkin digunakan sehingga produktivitasnya bisa meningkat gitu. Dan kalau misalnya ada problem dapat segera diketahuin. Gitu. Dan pattern kalau misalnya ada problem, apakah ada pattern yang berulang gitu kan? Yang dimana nanti kita bisa menganalisa, ini kalau gitu berarti maintenance plan-nya perlu ditingkatkan lah kayak gitu. Berarti produk yang nanti mungkin Mas Adi bisa jelaskan gitu kira-kira apa namanya gitu ya. Itu adalah bergerak di bidang di industri mining gitu ya. Dan memang tipikal atau karakter dari mining itu memang bukan semacam kayak manufaktur gitu ya. Betul. Yang padat karya kan banyak manusia bukan gitu ya. Tapi kalau di dunia mining itu memang sangat berpengaruh sekali produktivitas dari si mesin betul sekali asetnya gitu. Atau dari operatornya lah gitulah. Gitu. Nah, saya udah showcase ini Mas Dwi sudah lihat ini nih. Banyak peta-peta, waduh. Iya, peta ini. Aneh apa aja ya gitu ya, saya bisa showcase ya. Ada eskavator, ada heavy. Oke. Jadi yang kita kembangkan ini kan peta di area mining ya. Ini udah real time nih Mas Dwi gitu kan? Ini real time. Real time. Jadi kalau mungkin saya bicara sekilas tadi terkait daripada IoT lagi, IoT sendiri itu kan tadi ada sensor gitu kan, ada sensornya kan, terus ada aktuatornya, tapi ada juga ini Mas Mas Dwi, konektivitasnya pakai apa gitu kan. Jadi kalau kita bicara konektivitas secara teknologi itu banyak tuh. Taruh kata kalau kita di industri konsumer gitu kan, biasanya kita pakainya WiFi. Kita pakai WiFi atau kita pakai GSM lah dari 4G bla bla bla. Nah, ini kebetulan nih areanya di cover oleh network GSM 4G. Jadi kita pakai ini gitu kan. Tapi di luar itu juga ada kemungkinan juga kita bisa menggunakan LoRa gitu kan. Jadi ada tipe WiFi tapi yang untuk skala industri yang cakupannya lebih luas itu namanya LoRa gitu kan. Dan juga untuk area taruh kata untuk yang remote, tapi mungkin aplikasinya bukan untuk yang ke tambang ya, atau tracking taruh kata kapal di lautan gitu kan, itu nggak mungkin ada sinyal GSM-nya kan, pakainya satelit kayak gitu. Jadi ada secara teknologi komunikasinya tuh banyak yang bisa kita gunakan. Berarti emang industri khususnya yang remote gitu remote mode kebanyakan dan area kerja banyak di area rural gitu ya.
memang connectivity menjadi salah satu Salah itunya, betul. tantangan perihal mengenai IoT dan segala macam sebenarnya itu adalah ya cukup bisa di manage gitu. Betul. Cuman salah satu tantangan adalah kesiapan, bagaimana melihat kesiapan dari connectivity. Betul sekali. Jadi tadi kalau misalnya di dunia IoT tadi kan emang ada sensor, ada aktuator gitu kan, tapi emang dua critical point-nya adalah tadi konektivitas satu, terus kedua juga power source. Power source, betul. Listrik gitu ya. Listriknya gitu kan. Kalau kita bicara smartphone kita, ini kan pakai baterai ya gitu kan ya, gitu. Nah, baterai ini kan kita pasti akan butuh, taruh kata kita kalau misalnya smartphone kan tiap 1 hari sekali ya kita perlu charge kan. Nah, kalau di area ini ya kebetulan kalau ini di aset yang alat berat, itu emang sudah ada, kita bisa tap in ke listriknya ya. Listrik daripada alat berat tersebut gitu kan. Tapi kalau emang tidak ada, yang bisa kita gunakan alternatifnya adalah perlu menggunakan ini solar panel. Solar panel. Ya, tenaga panel surya gitu. Panel surya. Berarti Mas Adi kayaknya udah ini ya punya banyak mitigasi gitu ya. Iya, betul. Skenario bagaimana menerapkan IoT itu udah banyak hal yang sudah menjadi opsi-opsi. Betul. Jadi acuan. Jadi kita memang perlu akses ini kompleksitas implementasi di lapangan gitu kan, gitu. Dan juga emang salah satu challenge di implementasi IoT di lapangan itu sendiri adalah durability dari alat. Durability atau alat IoT-nya. Jadi emang harus sudah IP67 gitu kan. Yang gitu. Betul, itu das and biasanya tuh das sama air gitu kan. Ada das sama air. Jadi makanya dari ingress protection kan, IP itu kan namanya ingress protection, itu untuk ingress apakah dia scale-nya untuk alat terhadap debu sama terhadap air tuh seberapa besar proteksinya gitu. Karena emang kalau misalnya alat ini tidak terseal dengan baik, 1-2 minggu juga udah rusak di lapangan. Terutama kan kalau misalnya kita bicara ke area yang rural ini kan emang kena hujan gitu kan, panas, kan ekstrim gitu kan. Batubara gitu kan ya, itu. Kayak hanya debu semua. Betul semua. Dan memang kadang-kadang panas panas gitu ya. Oke, baik. Betul. Kembali lagi tentang yang Mas Pradik coba. Betul. Jadi ini apa ini, Mas? Jadi kan tadi udah punya alatnya nih Mas Dwi. Jadi kalau kita secara alat itu sendiri di Sapiens, sistemnya kita untuk yang fleet management solution ini udah device agnostic. Device agnostic itu apa gitu kan? Jadi intinya kita bisa kompatibel untuk di-connect dengan berbagai macam device. Gitu. Jadi kita nggak peduli nih terutama kita punya banyak partnership lah. Kita punya banyak partnership dengan partner kita. Kita juga open gitu kan, kalau misalnya dari sisi klien udah punya alat terus dia pingin connect ke kita. Kita tinggal konektivitas saja menggunakan API gitu kan. Gitu. Jadi misalkan saya sebagai mining pelaku bisnisnya lah gitu ya. Dan saya kebetulan udah punya beberapa alat, beberapa aset, kebetulan di sana sudah ada beberapa sensor gitu ya, kayak mungkin posisi dan segala macam, kecepatan gitu. Dan itu artinya tinggal dikonekkan saja dengan platformnya yang masalah itu. Betul sekali. Jadi kita akan cukup melakukan integrasi saja. Integrasi saja gitu. Jadi emang para engineer di Sapiens sudah cukup mahir untuk melakukan integrasi data gitu. Karena kita udah melakukan beberapa kali nih. Gitu. Jadi cukup cepat lah kalau misalnya kita ada kebutuhan ini dan itu emang perlu integrasi, no worries, kita bisa melakukannya gitu. Baik. Nah, jadi, apa ini Mas? Oke, baik lagi tadi. Gitu. Jadi solusi yang kita bangun FMS ini namanya Fleeto ya, berkata diambil dari kata fleet gitu kan. Nah, makanya ini kita untuk fleet management solution kita namakan Fleeto itunya. Fleeto, kayak itu ke Italia. Iya, Italiano betul. Italiano. Nomor. Gitu. Jadi yang cukup mudah lah gitu kan. Nah, gitu. Nah, apa yang menariknya di sini gitu kan? Kalau secara teknis tadi ini tracking biasa ya Mas Dwi gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya ini menggantikan para spotter di lapangan untuk nge-track ritase gitu kan. Jadi ritase dia bawa batu bara ini dari area loading ke area dumping berapa kali gitu kan. Ngitung ritase. Ngitung ritasenya aja. Jadi saya cukup menghitung ritasenya aja. Nah, saat ini perhitungan ritase ini dilakukan oleh manusia.
gitu kan. Dan yang jadi challenge adalah satu spotter atau apa trackernya tadi yang manusia tadi harus nge-track 5 sampai 6 kendaraan. Oke. 5 sampai 6 kendaraan gitu kan pada waktu bersamaan. Iya. Jadi chance untuk dia melakukan human error sangat tinggi. Iya, baik. Kayak gini ya Mas ya. Ini kan ini batu baranya gitu. Betul. Ya. Dan supporternya ada di titik mana gitu kan, untuk itu satu persatu yang truknya mau lewat gitu. Betul sekali gitu. Jadi dan yang jadi challenge lagi adalah dia nggak cuma nge-spot lokasi ada di mana, tapi kapan dia melakukan prosesnya gitu kan ya. Nah kalau dari sisi proses di tambang ini biasanya dia ada proses untuk loading, jadi loading material. Entah itu OB overburden yang berupa tanah, soil gitu kan, atau batu baranya itu sendiri, atau misalnya ore kalau misalnya di industri nikel gitu kan. Nah, terus setelah itu dia ada sebelum loading ada queuing dulu. Jadi orang biasanya queuing dulu. Jadi sebelum dia di load, dia itu ada proses queuing. Oh, si truknya ngantri dulu. Truknya ngantri dulu. Si eskavator itu yang akan mengisi. Itu kan cuman eskavatornya mungkin nggak sebanyak jumlah truknya. Betul sekali. Jadi pertama tadi ada queuing dulu. Jadi kita perlu queue gitu kan. Kita queue dulu. Nanti terus selanjutnya itu adalah loading materialnya. Terus dia akan jalan isi which is travel laden gitu kan. Terus dumping di area dumping gitu. Buat nurunin si materialnya tadi. Terus dia balik lagi ke posisi semula untuk queuing lagi gitu. Nah, jadi satu litase tuh kita hitung. Itu. Dan itu tadinya pakai manusia tuh. Manusia betul sekali. Belum lagi kalau nulisnya di kertas, hujan, kertasnya robek, hilang dan mana juga, gitu. Kalau misalnya pakai manusia itu tadi, pertama emang konsistensi untuk capture data gitu kan. Terus kedua, datanya juga nggak masuk secara sistem. Ya, lebih lama lagi. Jadi dari spotter nanti dia akan ke main office. Main office di pas ke admin kan? Di pas admin yang akan isi data gitu kan. Jadi baru distribusikan. Betul. Jadi data produksi hari ini paling baru kita bisa terima data besok. Baru ready tuh datanya. Dan kadang kalau kita ingin memberikan quick response gitu misalkan antrian tadi terlalu lama gitu. Nah, itu udah lambat. Sebenarnya dari spotter juga udah bisa melakukan itu juga. Ini antrian udah terlalu banyak, tapi begitu dia melakukan instruksi, pasti akan mengganggu dia untuk meng-capture data pastinya. Oh, baik. Iya dong, karena kan cuma lupa nulis tadi kan. Yang satu lagi ini udah pasti akan lost track. Itu kan memang sangat terutama kalau misalnya tanggung jawabnya dia untuk supervise banyak kendaraan ya gitu kan, atau banyak alat beratnya tadi lah gitu. Baik. Nah jadi pertama emang tracking tuh. Jadi dari sini teknologi yang digunakan itu kita pakai geofencing tadi. Geofencing ini makanya ada zona-zona ini tuh zona-zona geofencing nih. Dan ini juga zona geofencing daripada alat beratnya. Jadi kita akan mendeteksi begitu dari dump truck itu mendekat ke eskavator, nah itu lagi queuing nih atau lagi loading. Nah itu menggunakan geofencing daripada si eskavator. Oh gitu. Jadi nanti tinggal bisa diberikan suatu feedback lebih lanjut ketika posisi truk sama eskavator sudah mulai berdekatan gitu ya. Betul sekali. Nah, terus kita mendeteksi proses dumpingnya itu menggunakan sinyal dumping. Jadi kita ada tambahan digital, namanya itu digital input ya. Untuk ngasih tahu itu kalau misalnya dia dump trucknya itu lagi unload, itu arusnya akan berbeda gitu. Jadi ada seperti event yang ketiga. Jadi kita tahu tuh dumpingnya ada di mana. Nanti saya bisa showcase lagi gitu. Jadi ada proses geofencing, plus ada tambahan IoT sinyal ya gitu kan ya untuk mendeteksi proses litasenya ini tadi gitu. Nah dari sini juga yang bisa kita lakukan ya kita bisa ini juga bisa lebih detail ya untuk monitor suatu aset nih ini asetnya kita punya. Jadi ini operatornya kalau kita bisa assign siapa sih operatornya gitu kan, kapasitasnya, terus material yang lagi diangkut gitu kan. Terus kita juga bisa tahu tuh engine hours-nya gitu kan. Iya, engine hours kapan mulai dinyalain gitu. Betul sekali. Jadi karena di tambang-tambang ini engine hours jadi sesuatu yang kritikal nih, karena ini menunjukkan performansi seberapa lama dia bekerja. Baik, tambang itu memang mainnya sangat hitungan jam-jaman menit. Itu sangat bernilai sekali ya. Sekali gitu. Karena emang dia pengen mengimprove produktivitas dari alatnya lah, terutama alat dan operator ya. Gitu. Operator itu yang pengen dia sayang. Jadi ini pertama kita bisa dapatkan tadi
overview kondisi saat ini kan, lagi ada di mana, apakah ada antrian, bla bla bla. Kita juga bisa melihat ini juga. Keduanya ini track nih. Ini yang sebelumnya itu di track manusia, sekarang udah bisa di capture oleh sistem nih. Otomatis gitu. Otomatis. Jadi apa dia queue-nya berapa lama, filling duration-nya berapa lama, traveling duration-nya berapa lama, dumping duration berapa lama gitu kan. Cycle duration-nya berapa lama. Durasi antrian lu bisa kelihatan gitu. Betul sekali. Dan travelingnya ini adalah dari yang tadi ya, setelah dari satu titik ke titik yang tuju. Betul. Jadi ini udah tidak perlu intervensi dari manusia lagi gitu kan. Jadi nanti waktu kita melakukan analisa, ini problemnya di mana sih gitu kan? Apakah waktu queuing-nya terlalu lama, waktu loading-nya terlalu lama, atau waktu traveling-nya terlalu lama? Bisa dapatkan insight-nya dari sini gitu kan, untuk improvement gitu. Jadi ini data yang kita capture gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita pengen melihat sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan, saturitasnya seperti apa? Nah, kita bisa cek historical nih. Historical itu maksudnya gimana Mas Redi? Jadi kita bisa melihat ini proses yang berlangsung seperti apa, saturitasnya tadi. Oh, terhadap si satu aset yang tadi. Betul, saturitas. Bener nggak ini? Nah, ini yang tadi ada titik yang merah satu itu adalah ini titik dumpingnya gitu kan. Ini dapat event. Ini kebetulan dia ngedamnya malah di area luar tuh itunya. Oh gitu. Oh ini kita misalnya menjalankan historinya gitu kan. Bener nggak nih prosesnya seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kejadian, ada aspek taruh kata jadi aksiden atau insiden gitu kan, bisa kita akses tracking gitu ya. Tracking ada di mana gitu kan problemnya. Data setnya juga disimpan ya. Sudah disimpan gitu kan. Iya. Jadi ini yang mempermudah kita untuk nge-track sih what's going on ini di sebelumnya gitu kan ya. Jadi mempermudah kita melakukan assessment juga untuk yang historicalnya. Iya. Terus di sini ya kita juga bisa memetakan ini mapping penggunaan alat nih. Jadi dari jam berapa ke jam berapa tuh lagi loading, lagi queuing, lagi dumping gitu. Jadi yang hijau ini loading nih. Ini loading gitu kan. Terus dia travel laden bawa barang, terus dia itu dumping, terus dia itu balik lagi travel laden gitu. Oh, berarti yang hitam-hitam ini lagi idle gitu. Betul, lagi idle gitu. Jadi yang di posisi hitam ini kita tahu nih, dia kenapa dia queue-nya lama? Karena dia tidak bergerak nih di posisi ini. Lagi idle nih. Oke. Gitu. Dan yang nanti berdasarkan data ini kita bisa investigasi lebih lanjut. Betul. Kenapa kok idle-nya lama gitu? Betul sekali. Jadi kan memang lebih karena kalau kita udah punya data yang cukup konsisten, itu kita lebih mudah untuk melihat menganalisa ya gitu kan. Dan lakukan dari hasil analisa kita bisa membuat SOP yang lebih baik lah untuk ke operator kita sih, gimana sih kita bisa meningkatkan kualitas produksi kita gitu kan. Termasuk yang lagi breakdown ini maksudnya lagi nggak dipakai gitu Pak? Betul. Lagi rusak kah? Iya, rusak. Jadi kalau kita dari sistem itu cuma bisa mendeteksi bahwa dia itu dia itu stationary atau tidak bergerak lah gitu kan. Tapi kita sebenarnya nggak tahu nih apakah dia itu kondisinya dia breakdown atau emang dari sisi operatornya emang lagi break aja gitu kan. Nah, kita bisa menambahkan infonya tuh nanti di add events ini nih. Jadi kita bisa menambahkan info sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Oh gitu. Jadi penjelasan. Jadi dari sistem hanya bisa bilang bahwa ini ada bisa dibilang non productive time. Non-productive time ini bisa dibilang karena asetnya tadi tidak bergerak nih untuk satu jangka waktu tertentu, padahal mesin nyala nih. Kenapa gitu kan? Berarti sisanya banyak hal yang bisa dikembangkan lagi ke depan. Betul. Yang penting selama baseline atau dari informasi IoT-nya sudah tersedia, si trackernya tadi, maka banyak hal yang lagi yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi bisnis yang dibutuhkan itu Mas Redi. Betul. Jadi yang pertama emang capture data harus otomatis gitu kan. Jadi analisa kita pasti akan lebih baik. Terus lalu kita dari sini kita akan bisa better planning gitu kan. Iya. Dan ini juga masih belum dikonekkan lagi ke sistem ERP gitu kan. Nah, kalau udah dikonekin lagi bisa lebih canggih lagi tuh gitu kan. Karena datanya lebih kaya gitu kan. Kalau ini kan baru dari sisi aset gitu kan. Nanti bisa
konekkan lagi ke ERP atau ke sistem SCM ya untuk supply chain gitu kan. Iya. Karena kan ini namanya aset pasti kan ada perawatan gitu kan. Oh, nanti misalnya kalau lagi mesin itu rusak, ketika mau ganti spare part kah, mau di service langsung automate ke ERP, Betul. create di RTO dan seterusnya Betul, gitu Jadi ya. bisa dikoneksi situ gitu. Menjadi lebih streamline Lebih lagi prosesnya streamline lagi gitu kan. Jadi kita bicara kalau misalnya kita udah punya modul, nanti kita tinggal konekkan aja gitu kan. Itu baru ERP. Betul. Belum lagi sistem-sistem yang lain, betul. safety. Jadi kah, menarik sekali human ini ya. resource gitu kan. Ya, oke. Keren Mas Radik. Mantap nih si Flito Mas Radik. Dan ya Tech People. Jadi itulah tadi sekilas tentang Kak Flito dari Mas Radik ya, mengingat waktu kita cuma 30 menit. Tentunya nanti Mas Radik kalau nanti ada waktu mohon ketersediaannya untuk bincang-bincang lagi gitu Mas Radik ya. Baik Tech People, demikianlah bincang-bincang teknologi kita hari ini tentang IoT. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saya tutup, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.